Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Ikoman Diki Dharma Yuda dengan NIM 2302612010084 dari kelas manajemen C pagi. Nah, jadi di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Nita, dari mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi soal yang pertama itu yaitu sebutkan dan jelaskan 4 elemen bauran pemasaran atau 4P dan berikan contoh implementasinya dengan membedah salah satu perusahaan. Nah, menurut Philip Kotler, 4 elemen bauran pemasaran atau 4P ini adalah kerangka kerja yang terdiri dari 4 elemen utama yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. 4 elemen ini meliputi yang pertama itu ada produk, yang dimana produk ini adalah barang atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Fokusnya itu pada kualitas, fitur, desain, merek, dan manfaat yang diberikan kepada konsumen. Selanjutnya itu yang kedua ada price atau harga, yang dimana nilai yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk. Nah, strategi ini harus mencerminkan nilai produk di mata pelanggan, termasuk pengaturan diskon, penawaran khusus, atau harga-harga premium. Selanjutnya yang ketiga ada price atau distribusi. Ini adalah proses penyaluran produk dari produsen ke konsumen. Nah, ini tuh meliputi lokasi, saluran distribusi, logistik, dan ketersediaan produk agar mudah dijangkau oleh pasar target. Dan yang terakhir itu yang keempat ada promotion atau promosi, yang dimana promosi ini adalah aktivitas komunikasi untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, termasuk iklan, promosi penjualan, pemasaran digital, dan hubungan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan daya tarik dari penjualan tersebut. Nah, keempat elemen ini saling mendukung dalam strategi pemasaran untuk mencapai kepuasan pelanggan, keberhasilan bisnis. Baik, jadi contoh perusahaan yang menerapkan 4P ini yaitu ada McDonald yang saya ambil di sini, yaitu pemasaran 4P McDonald ini mencakup dari produk. McDonald ini menawarkan berbagai produk makanan dan minuman seperti hamburger, sandwich, dan ayam goreng. Dari segi place, McDonald menghasilkan sebagian besar pendapatan penjualan dari restoran, dan beberapa restoran juga memiliki kios-kios untuk menjual produk pilihan yang terbatas. Dari segi price, McDonald menggunakan strategi harga bundle dan harga psikologis, seperti harga paket makanan yang lebih murah daripada harga satuannya. Dan dari segi promotion, McDonald di sini melakukan strategi promosi seperti iklan dan promosi penjualan lainnya. Berikut adalah video tentang McDonald. I just ate McDonald's. I said hi to Ronald. I just ate McDonald's. Product, what I they said hi sell, to Ronald. fast I just food, ate McDonald's. I price, said hi to how much it Ronald. costs, Big Mac, $2 for patty $2, give a place, dog a where bone. they sell it, If you don't know me, Restaurants. just search me on your phone. promotion, You tryna mess how with it's me, but advertised, you know I'm in my billboards. zone. After I eat the Big
Baik, itu tadi penjelasan video dari MCT, perusahaan yang saya ambil. Baik, selanjutnya akan saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, yang kedua itu ada jelaskan secara detail langkah-langkah praktis yang Anda gunakan untuk mempromosikan produk Anda melalui Meta Ads. Jadi, jawaban menurut saya setelah saya pelajari Meta Ads waktu kemarin, yang pertama itu saya menentukan tujuan kampanye. Tujuan kampanye ini sangat penting karena dengan menentukan tujuan kampanye, kita dapat menentukan strategi iklan apa yang akan kita gunakan. Selanjutnya yang kedua ada identifikasi dan segmentasi audiens. Segmentasi audiens ini membantu menjangkau orang yang tepat dalam pemasaran tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah tentukan penempatan iklan Meta Ads. Penempatan iklan ini memungkinkan penempatan iklan secara otomatis ataupun manual. Dan yang keempat itu ada mengatur anggaran dan jadwal. Dalam Meta Ads ini kita bisa mengatur anggaran berapa yang akan kita keluarkan untuk mempromosikan produk kita. Yang kelima itu ada membuat konten iklan yang menarik. Nah, ini tuh adalah kunci dari membuat iklan dalam Meta Ads tersebut. Karena dengan iklan yang menarik, produk kita akan menjadi lebih disukai oleh banyak konsumen. Yang keenam ada melakukan uji coba atau testing untuk membantu mengukur efektivitas variasi iklan. Dan yang ketujuh ada monitor dan mengoptimalkan kampanye pantau. Itu kita bisa memantau performa iklan secara berkala menggunakan Meta Ads Manager. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi dan analisis. Setelah kita melakukan langkah-langkah yang tadi itu, terakhir kita melakukan evaluasi. Apa saja kekurangan yang sebelumnya kita lakukan sebelum kita memasarkan produk kita dalam Meta Ads ini. Nah, selanjutnya soal yang ketiga itu yaitu memberikan penjelasan mengenai konsep bauran promosi yang merupakan saluran dari komunikasi pemasaran disertai dengan contohnya. Nah, jadi bauran promosi terdiri dari 5 elemen utama. Yang pertama ada iklan, advertising, itu adalah cara berbayar untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas melalui media massa seperti televisi, radio, media sosial, atau billboard. Contohnya itu seperti usaha yang saya buat sebelumnya, yaitu warung makanan tradisional tempat cantok Warung Bu Devi, yaitu membuat iklan di media sosial seperti Instagram atau Facebook dengan foto, tipe cantok dan rujak buah yang menggugah selera, disertai dengan promo pembelian pertama mendapatkan diskon berapa persen.
Selanjutnya itu ada promosi penjualan atau sales promotion. Jadi sales promotion ini yaitu strategi jangka pendek yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan melalui insentif seperti diskon, kupon, sampel gratis, atau program beli satu gratis satu. Nah, jadi contohnya itu seperti usaha yang sama, warung makanan tradisional Tipat Cantok dan Rujak. Warung Bu Devi itu memberikan promo beli 2 porsi tipat cantok gratis 1 porsi rujak buah selama seminggu untuk menarik pelanggan baru agar mau membeli dan tertarik untuk datang ke warung Bu Devi. Yang ketiga itu ada hubungan masyarakat dengan public relation. Itu adalah kegiatan membangun citra positif perusahaan atau produk untuk melalui interaksi dengan media dan komunitas tanpa biaya langsung. Contohnya itu usaha saya Warung Bu Devi mengadakan acara amal yang dimana sebagian hasil penjualan itu disumbangkan untuk kegiatan sosial, lalu mengumumkannya melalui siaran pers. Selanjutnya yang keempat itu ada penjualan personal atau personal selling, yang dimana personal selling ini adalah hal melibatkan interaksi secara langsung antara penjual dan calon pembeli untuk menjelaskan produk secara rinci dan mempengaruhi keputusan pembelian. Contohnya itu usaha saya sama seperti tadi, yaitu warung makanan tradisional Tipat Cantok dan Rujak Buah Bu Devi. Ini tuh penjual di toko secara aktif menawarkan tester Tipat Cantok ataupun rujak buah dan serta menjelaskan varian menu kepada pelanggan yang datang. Jadi menu-menu apa saja yang ada di warung Bu Devi ini akan dijelaskan oleh petugas toko. Selanjutnya yang kelima ada pemasaran langsung atau direct marketing. Nah, jadi direct marketing ini itu ada menggunakan komunikasi secara langsung kepada konsumen melalui email, SMS, atau media sosial untuk mempromosikan produk. Contohnya itu usaha saya sendiri, warung makan tradisional Tipat Cantok dan Rujak Buah Warung Bu Devi itu mengirimkan pesan WhatsApp kepada pelanggan tetap dengan memberikan penawaran eksklusif seperti harga khusus untuk Tipat Cantok dan Rujak Buah di sini pada saat hari weekend. Jadi pelanggan tersebut itu saat hari weekend itu tertarik untuk datang ke tempat usaha saya di Warung Bu Devi ini karena adanya promo harga yang menarik tersebut. Nah, jadi soal yang keempat itu ada bagaimana proses terbentuknya kepuasan pelanggan dan apa dampak kepuasan pelanggan bagi perusahaan. Nah, jadi proses terbentuknya kepuasan pelanggan ini melibatkan beberapa langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama itu ada pengenalan kebutuhan dan harapan. Nah, jadi pelanggan ini memiliki kebutuhan, contohnya itu ingin menikmati Tipat Cantok dan Rujak Buah yang segar, dan memiliki harapan, misalnya rasa, harga, pelayanan, atau kemasan yang sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan. Yang kedua itu adanya interaksi dengan produk atau layanan. Jadi pelanggan ini membeli makanan tradisional Tipat Cantok dan mengalami langsung aspek seperti rasa, tampilan, aroma, harga, pelayanan karyawan, hingga suasana dari toko tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada perbandingan pengalaman dengan ekspektasi. Nah, jadi setelah mencicipi dan merasakan layanan pelanggan akan membandingkan pengalamannya dengan harapan mereka. Nah, jika pengalaman dari pelanggan ini kurang dari harapan mereka, maka pelanggan tersebut akan merasa kecewa.
Selanjutnya, jika pengalaman sama dengan harapan mereka, maka pelanggan akan merasa puas. Selanjutnya, jika pengalaman lebih dari harapan mereka, maka pelanggan akan merasa sangat puas dan terkesan. Selanjutnya itu yang keempat, ada evaluasi dan loyalitas. Kepuasan pelanggan berujung pada penilaian ulang apakah akan kembali ke toko dan merekomendasikan kepada orang lain atau mencoba ke kompetitor lainnya. Nah, itu tuh kunci dari proses terbentuknya kepuasan pelanggan ini. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun sedikit untuk kita semua. Jalan-jalan ke Tasikmalaya, pulangnya jangan lupa membeli buah selasih. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.